Alhamdulillah ya Bu. Oh iya, ini kan kita mau adakan proses coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit saya mau bicarakan dengan Ibu. Ada sedikit tanya jawab lah seperti itu. Boleh kan ya Bu? Oh iya, silakan Ibu. Oke, nanti pada saat coaching, coach sama coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikemukakan oleh si coach. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban si coach, apakah sudah nyambung dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi atas coachingnya Ibu, ada yang ingin sedikit saya tanyakan, boleh? Oh boleh. Boleh. Boleh banget Bu. Ya. Untuk pertama yang ingin saya ketahui sebenarnya Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mengenai konsep mengenai kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi ini ya? Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, ya, betul, Ibu. Mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Namun Bu Husna, di antara ketiga hal ini ya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul Ibu. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang bisa melandasi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut Ibu? Yaitu saya ingin coaching ini sebenarnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, terus coaching ini juga memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah ini. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Bu, iya siap Ibu. Oke. Silahkan Ibu Husna melakukan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Dinda. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sepertinya Ibu tidak semangat, tidak seperti biasanya. Iya Ibu, saya lagi galau gimana gitu. Oh pantas dari semenjak sampai mengajak ngobrol dengan saya. Dan memangnya ada apa Ibu? Kalau dikatakan sebenarnya tidak apa sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat saja untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid pembelajaran bahasa ya. Oke, siap Ibu. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya Bu ya. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin Bu yang saya inginkan itu mendapatkan cara baru untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang memungkinkan murid saya itu bisa fokus
ketika mengikuti pembelajaran setelah pergantian dengan pelajaran. Ibu bisa ceritakan situasi di kelas ibu itu seperti apa, bagaimana? Ibu biasanya setelah selesai jam olahraga berakhir itu murid-murid tidak langsung ke kelas ibu. Mereka itu biasa pergi ke kantin dulu untuk berbelanja. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka asik dengan jajarannya. Saya kan sebagai guru wali kelasnya juga merasa gimana gitu. Dan setelah olahraga itu perhatian terhadap pembelajaran itu anak-anak kurang. Itu yang menjadi permasalahan saya itu. Menurut ibu nih ya, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu ibu? Ya sih, mungkin mereka itu kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas itu. Ya, saya paham. Apakah indikasi lain yang ibu perhatikan selain yang ibu sebutkan tadi? Mungkin juga ya, saya cuma menilai itu mungkin juga disebabkan oleh faktor lain, misalkan seperti mungkin dari diri saya karena kurangnya metode pembelajaran yang saya lakukan, atau mungkin ada tantangan personal yang membuat mereka itu kurang fokus. Seperti itu. Jadi dari hal yang ibu gambarkan tadi, sebenarnya situasi yang ibu inginkan itu apa? Sebenarnya simpel sih. Yang saya inginkan itu tentunya kita sebagai seorang guru ya, inginkan siswa itu fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu. Menurut ibu, kira-kira apa yang bisa membuat itu bisa terwujud itu? Kira-kira langkah apa yang akan ibu lakukan? Gimana ya? Ya mungkin saya bisa menciptakan, saya harus ya, mungkin keharusan sebagai seorang wali kelas di sini menciptakan pembelajaran yang jelas, ya, sehingga anak itu tertarik dalam pembelajaran saya. Dan saya harusnya itu mengembalikan fokusnya dulu kepada pembelajaran. Oh gitu ya. Kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana posisi ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin ibu inginkan tersebut? Kalau mengenai skalanya itu dari 1 sampai 10 ibu, mungkin saat ini saya masih berada dalam posisi 6 ibu. Saya juga kadang akui seperti itu, artinya saya juga belum berhasil kadang saya merasa berarti masih banyak ya Bu, masih ada beberapa tingkatan yang ibu harus capai hingga mendapatkan tujuan ibu. Nah menurut ibu, kira-kira apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, mungkin hal tersebut bisa membantu saya. Jadi sedikit banyaknya itu saya bisa menerapkannya pada siswa. Wah luar biasa Bu. Ibu memahami bahwa ibu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Itu menjadi langkah yang positif Bu. Namun apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau dikatakan hambatan ya mungin hambatan utamanya ibu perlu waktu ekstra ya, karena sekarang itu pembelajaran sosial emosional itu diperhatikan secara modul aja. Itu mungkin menjadi hambatan. Oh gitu ya Bu. Maaf Bu, menurut ibu apa kira-kira solusi terbaik untuk mengurangi hambatan tersebut? Kalau bicara tentang hal itu, rencana saya itu akan saya menyusun modul ajar dan memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut. Oh
Oke, kalau begitu. Sekarang apa rencana Ibu selanjutnya? Kalau rencana saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya, terutama praktik mindfulness ya, kesadaran penuh dan mengembalikan fokus murid setelah mereka berolahraga setelah pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk menjalankan itu? Kalau saya berencana itu menerapkan teknik stop Ibu, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini, serta membuat kuis singkat. Ya mungkin anak-anak itu kalau kuis seperti itu biasa dia merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Ya, kalau gitu apa kriteria keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk rencana tersebut Bu? Ya, kalau dikatakan untuk kriteria keberhasilannya sih tentu saja murid menjadi lebih fokus ya, merasa senang, merasa bergairah untuk mengikuti pembelajaran mungkin seperti itu. Baik, sekarang apa langkah yang akan Ibu ambil setelah sesi ini? Apakah ada alternatif yang telah dibahas tadi dari alternatif yang dibahas tadi Bu? Mungkin saya akan segera mempersiapkan pembelajarannya supaya segera dapat diterapkan di kelas. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu kira-kira rencananya Ibu akan melaksanakan ini? Target saya itu mungkin pada ini pembelajaran sosial emosional ini ada sebelum waktu seminggu saya akan coba di Baiklah, sekarang biar kita tahu ya Bu ya, dalam waktu 1 minggu itu apakah progres ini sudah berjalan atau tidak ya? Janjian lagi ya Bu, minggu depan nanti akan saya berikan update-nya tentang progres saya seperti apa. Setuju menurut Ibu. Kira-kira nih ya Bu ya, siapa yang bisa memberikan dukungan untuk untuk menjaga komitmen ini Bu? Mungkin kalau dikatakan siapa yang bisa membantu saya yaitu pastinya teman-teman Bu, teman-teman di sekolah mungkin bisa menjadi teman saya untuk berkolaborasi untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa Bu. Jadi komitmen Ibu ini adalah berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Maaf Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana ini ya perasaan Ibu sekarang dan apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Saya merasa bagaimana ya setelah berdiskusi dengan Ibu itu saya sangat lega. Jadi seperti itu saya bisa mendapatkan pencerahan, ide-ide maupun strategi bagaimana mengembalikan fokus siswa setelah berolahraga. Yang nantinya itu saya akan mencoba menerapkan teknik stop seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan musik iringan instrumental mungkin, serta memulai dengan memberikan kuis singkat supaya anak-anak itu merasa tertantang sebelum pembelajaran ya. Wah, keren Bu, sangat luar biasa ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu, dan semoga Ibu berhasil dan semoga bermanfaat hasil diskusi kita pada saat ini ya Bu. Ibu, terima kasih sudah menemani saya hari ini berbincang-bincang, melakukan bagaimana kegundahan hati saya. Sama-sama Ibu, kita saling kita saling mendukung, support ya Bu ya. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, makasih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Sepertinya proses coachingnya sangat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu.
Alhamdulillah ya Bu. Nah tadi saat sebelum coaching saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang Ibu capai itu apa sih yang sudah Ibu dapatkan selama coaching tadi itu? Baik Bu, dari tadi saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Yaitu saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian juga saya tadi sudah menanyakan rencana aksi Bu. Sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta kepada coach untuk untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Ibu. Ya Bu, menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah sangat luar biasa dalam coaching Ibu Nurbaya. Dan itu terbilang berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Karena coaching tadi itu sudah saya cek ternyata memang sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai yang telah saya amati tadi ada beberapa catatan sebenarnya ini Bu ya. Tadi Ibu Husna sudah menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh coach Ibu Nurbaya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang dilakukannya ke depan, dan si coach juga dapat menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya agar rencana aksinya itu dapat berjalan baik dan dilakukan. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah sangat fokus terhadap coach. Artinya Ibu sudah hadir sepenuhnya atau presence ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coach berdasarkan kata kunci yang si coach kemukakan tadi. Oh ya, ada satu lagi. Boleh Bu? Boleh silakan Bu. Ya. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu saya ingin mendalami lagi dan memahami lagi alur dari tirta itu sendiri. Terus sehingga nanti saya juga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya. Luar biasa. Ya. Apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini mudah-mudahan membuat Ibu semakin sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sampai sini dulu ya Ibu ya. Iya. Nanti kalau mungkin lain kali Ibu mau coaching lagi terhadap siapapun, bolehlah panggil saya supaya bisa mengobservasi lagi. Iya. Ya, oke. Terima kasih ya Bu ya. Makasih sama-sama Bu Indah.